Kejaksaan Agung tahan 7 tersangka korupsi tata kelola minyak Pertamina. Di balik kilang-kilang minyak yang menjulang tinggi, tersimpan sebuah kisah yang mengguncang dunia energi Indonesia. Tahun 2018 hingga 2023, PT Pertamina, raksasa energi negeri ini, menjadi pusat dari sebuah skandal korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah. Dan kini, 7 nama terkemuka harus berhadapan dengan hukum. Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Siapa mereka? RS, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, dan MKAR, sang pemilik PT Navigator Katulistiwa. Setelah menjalani pemeriksaan intensif pada Senin, 24 Februari 2025, ketujuh tersangka langsung ditahan di 2 lokasi berbeda. 4 diantaranya, termasuk YF dan RS, mendekam di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sementara SDS dan AP ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. MKAR, sang pemilik perusahaan, juga tak luput dari jerat hukum. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan bahwa para tersangka telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat. Mereka akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan. Tapi, bagaimana sebenarnya kasus ini bermula? Semuanya berawal dari Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018, yang mewajibkan PT Pertamina memprioritaskan minyak bumi produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Minyak dari kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, swasta pun wajib ditawarkan kepada Pertamina. Jika ditolak, barulah bisa digunakan untuk ekspor. Namun, di balik aturan ini, PT Kilang Pertamina Internasional, KPI, anak perusahaan Pertamina, diduga mencoba menghindari kesepakatan. Yang lebih ironis, di tengah pandemi COVID-19 yang mengurangi kapasitas produksi kilang, minyak mentah dan kondensat bagian negara justru diekspor. Sementara itu, Pertamina malah mengimpor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan kilangnya. Ketujuh tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1, atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal 55 ayat 1 KUHP. Ini bukan hanya tentang pelanggaran hukum, tapi juga tentang pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.